Baik, kembali bersama kami kelompok 2 kelas 5 TI 3. Pada hari ini kami akan membuat video tutorial membuat jaringan cloud sederhana menggunakan paket tracer. Nama saya Farlan Lengkong. Nama saya Silvestra Kesum. Dan nama saya Gloria Goni. Mari kita saksikan video tutorial berikut. Baiklah, yang pertama-tama kita buka Cisco Packet Tracer. Kemudian di sini kita ambil atau drop 42 PC. Kemudian masing-masing PC kita rename. Untuk PC pertama kita rename menjadi kelas B awal, dan untuk PC kedua kita rename menjadi kelas B akhir. Selanjutnya kita rename menjadi PC kelas C awal, dan yang terakhir kita rename menjadi PC kelas C akhir. Setelah PC telah dipasangkan, kemudian kita device selanjutnya yaitu switch. Kita ambil 2 buah switch dengan tipe 2950. Lalu kita rename menjadi switch IP-B dan switch IP-C. Setelah switch telah dipasangkan, kemudian kita ambil router dengan tipe 1841. Setelah itu, setelah router selesai dipasangkan, kita pasangkan modem dengan tipe DSL modem PT. Nah, selanjutnya kita pasang cloud dengan tipe cloud PT. Setelah itu, yang terakhir kita drop server, itu dengan tipe server PT. Setelah itu kita koneksikan PC ke switch dengan cara kita ke connection, lalu pilih couple strike through. Kita ke PC awal, kita pilih yang fast internet 0. Setelah itu kita ke switch IP-B, lalu kita pilih fast internet 0/1. Setelah itu kita pilih ulang couple strike through, kita pergi ke PC kelas B akhir, kita pilih yang fast internet 0, lalu kita ke switch IP-B, kita pilih fast ethernet 0/2. Lalu kita pilih ulang couple strike through, kita pergi ke PC kelas C awal, kita pilih fast internet 0, lalu kita ke switch IP-C, kita pilih fast ethernet 0/1. Lalu kita pilih ulang couple strike through, kita ke PC kelas C akhir, kita pilih fast internet 0, kita ke switch IP-C, kita pilih fast ethernet 0/2. Kita akan menghubungkan switch ke router dengan cara kita pilih ulang
kabel capacitor trunk, kita pilih switch, lalu kita pilih pas internet port 3, kita ke router, kita klik pas internet port 1. Setelah itu kita akan menghubungkan router ke modem dengan cara kita pilih ulang kabel capacitor trunk, kita klik router, kita klik pas internet port 1, ke modem TCL modem PT, kita pilih port 1. Setelah itu untuk menghubungkan DSL modem PT ke cloud PT, kita butuhkan kabel PON, kita klik kabel PON, lalu kita klik yang DSL modem PT, kita pilih port, kita ke cloud PT, kita pilih cloud modem 4. Setelah itu untuk menghubungkan port PT ke server, kita pilih kabel copper straight short, kita klik di port PT, lalu kita pilih yang connection ke server PT, kita pilih pas internet on. Tes dengar semua merekam tes baiklah. Setelah dari sini kita harus mengkoneksikan antara switch IP-C dengan router 0. Namun sebelum itu kita harus menambahkan portnya terlebih dahulu. Masuk ke router, kemudian di sini ada berbagai macam modul atau port yang bisa ditambahkan. Kita klik, Oke, setelah sampai di sini kita harus mengkoneksikan switch IP-C dengan router. Namun sebelum itu kita harus menambahkan portnya terlebih dahulu. Jadi kita klik router, ada fisikal, ada modul. Sini kita klik matikan dulu routernya. Di sini kemudian kita pergi di WIC-1Ethernet untuk menambahkan port Ethernet. Dan di sini kemudian kita tambahkan drag and drop, kemudian kita nyalakan kembali. Setelah dinyalakan, kita koneksikan router dengan switch. Menggunakan kabel track. Di sini Ethernet 03 koneksikan dengan Ethernet 010. Setelah berhasil dikoneksikan, kita akan menyalakan port-port yang masih disable atau masih off. Dan kemudian kita akan melakukan setting IP. Oke, kita mulai dari server. Pada server kita klik server,
Kemudian desktop IP configuration. Nah, di sini terdapat IP DHCP atau otomatis dan static. Kita pilih static pada IP versi 4. Pada IP versi 4 kita masukkan IP 10.10.32.2. Kemudian kita biarkan subnetnya 255.0.0.0. Kemudian default gateway 10.10.32.1. Setelah itu kita close. Kemudian kita klik cloud. Pada cloud, pada tahap ini kita klik config. Kemudian pada di sini kita klik add. Kita tambahkan, kemudian close. Kemudian kita masuk kepada router. Router di sini kita pergi ke config, kemudian interface 0/0 kita aktifkan, kemudian kita berikan IP 10.10.32.1 dengan subnet mask 255.0.0.0. Untuk yang Fast Ethernet 01 kita aktifkan, kemudian kita berikan IP 172.168.32.1 dengan subnet mask 255.255.0.0. Artikan itu IP kelas B yang akan kita gunakan. Nah, pada port Ethernet kita akan menggunakan IP kelas C, maka kita aktifkan, lalu kita ketikkan IP 192.168.32.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 yang berartikan itu IP kelas C. Kemudian kita close. Susah lah ini. Oke, setelah itu kita masuk pada router. Kita periksa kembali port-port mana saja yang terhubung ke modem ataupun ke switch. (00) 01. Oke. Pada interface Fast Ethernet 00 kita klik, kemudian kita nyalakan, kita masukkan IP kelas B 172.168.32.1 dengan subnet mask 255.255.0.0. Pada Fast Ethernet 01 yang mengarah ke modem,
kita nyalakan, kemudian kita masukkan IP 10 32.1. Kemudian kita benarkan ya IP subnet mask 255.0.0.0. Nah, untuk port yang terakhir yang mengarah ke ke switch C, Ethernet 010, kita nyalakan. Kita masukkan IP 192.168.32.1 subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan, kemudian kita close. Oke. Nah, setelah di sini kita harus setting IP dari setiap PC klien yang ada. Oke, kita mulai dari atas. Kita klik PC, kemudian desktop, IP configuration, kita masukkan IP awal. Artinya 172.168.32, berbeda daripada yang di router 1. Pada saat ini kita gunakan 2. Default gateway, kita gunakan IP yang ada di port router 168.32.1. Kemudian oke, kita lakukan hal yang sama di PC kelas B akhir. Desktop, IP configuration 168.32 titik IP terakhir 250. Kedua 168.32.1. Kita menggunakan default gateway yang sama karena berada pada satu network yang sama. Kemudian kita close. Setelah itu kita masuk pada IP kelas C. Kita klik desktop, IP configuration, kita masukkan 192.168.32.2 subnet mask otomatis kelas C. Kemudian default gateway, kita masukkan IP yang dari router tadi 92.168.32.1. Kemudian kita close. Kita pergi ke PC kelas C akhir, klik desktop, IP configuration, kita masukkan IP 192.168.32.250, subnetnya otomatis kelas C, default gateway 192.168.32.1. Setelah itu kita close. Setelah kita selesai melakukan setting IP kepada setiap klien dan router, kita lakukan tes. Itu seperti kita melakukan ping. Saya akan mencoba ping ke komputer yang di bawahnya atau komputer kelas B akhir. Kita klik command prompt, kemudian kita ping 172.168.32.250. Successful seperti yang terlihat di bawah sini. Kita coba juga ke arah server di sebelah kiri. Oke, dia menunjukkan successful, yang artinya jaringan lokal kita jaringan sederhana. Kita menggunakan paket tracer berhasil
Sekianlah video tutorial dari kelompok kami.